Baik, kita lanjutkan lagi exercise kita di unit 2. Kali ini kita mau perform invoice verification untuk transaksi yang sebelumnya sudah kita GR. Nah, kali ini kita transaksinya simple banget. Kita hanya perlu posting gross amount ditambah dengan invoice date karena kebetulan transaksinya dikenain pajak V1. Jadi kalau V1 itu lumayan gede ya, kalau di SHP itu sekitar 19%. Jadi kalau tadi kita nggak salah ingat, di sini kan kita punya transaksi senilai, sebentar saya buka catatan, transaksi kita itu sebesar 1.950. Berarti kalau 1.950 ditambah 19% itu sekitar berapa ya, gitu ya. Maka di sini kita punya nilai transaksinya, ini kita tinggal tambahin, jadi 2.320,50. Jadi benar ya, itu nilai transaksinya untuk yang gross invoice amount. Tanggal invoice-nya adalah tanggal hari ini, kapanpun Anda bertransaksi, dengan reference invoice pagar-pagar, seperti itu. Jadi saya akan mulai, solusinya juga ada di dalam materi kita, Anda boleh akses kalau misalnya terlalu sulit untuk mengikuti video ini. Nah, saya mulai dari halaman purchase to pay, masih sama, kita di menu yang sama, tapi kali ini kita sudah maintain yang namanya supplier invoice. Nah, jadi kunci utama di sini adalah jangan melupakan materialnya. Namanya juga bertransaksi ya, berarti kita harus tahu barang yang kita beli itu apa gitu. Jadi di sini kita akan entry detail-detail tanggal terlebih dahulu seperti biasa. Oke, tanggal hari ini misalnya saya bertransaksi 15 Januari. Nama vendor kita juga, vendor saya tadi adalah T19 sekian-sekian. Saya cek lagi, ini juga boleh sebelum di-enter dia bahkan kasih possible entries. Kan kelihatan, boleh di-enter juga sih sebenarnya. Nanti dia akan keluar nama aslinya. Reference-nya itu pakai yang di modul kita, ada invoice pagar-pagar. Kalau mau dibuatin keterangan lebih panjang juga nggak apa-apa. Misalnya saya buat contoh di tempat kita kodenya 19 pagar-pagar. Seperti itu ya. Saya akan coba tulisin referensi saya. Saya sedikit melakukan modifikasi. Anda juga boleh ikutin nggak apa-apa. Saya nggak 00 ya. Nomor saya tadi adalah 57. Kelupaan. Oke, seperti itu. Dan saatnya kita masukin nomor PO-nya. Jadi di sini kita baca data by PO number. Ini adalah nomor PO-nya, saya akan proses, dia juga akan keluar nilainya berapa. Ini kalau mau di-show more boleh ya. Kalau mau ada catatan header-nya boleh, mau di-scroll juga boleh. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini semua masih bisa diedit detail-detailnya, bahkan bisa menampilkan PO history itu kalau di logon dulunya berada di tab paling bawah. Tapi kalau kita mau melihat PO history, di sini klik panahnya, seperti itu. Nah, untuk pajak, ini juga masih boleh diganti, misalnya di change tax code. Kita kebetulan tadi pakainya yang V1, seperti itu. Nah, itemnya pastiin itu adalah item 300 piece, seperti yang tadi di awal. Ini udah sama ya. Maka kita punya gross amount sesuai dengan tagihan. Berarti di sini 1.950 tambah pajak, itu totalnya adalah ini 370,50, maka sekitar 2.320,50. Itu tinggal disalin atau diketik manual boleh. Seperti ini, enter ya. Mungkin di beberapa device bisa aja berbeda. eh Mungkin pakai titik atau pakai koma, terserah, dicek aja. Yang penting di sini jangan sampai ada pesan error. Jadi misalnya kayak ini 2320,50 tuh belum balance. 2320,50 tuh belum balance. Artinya kita mau periksa lagi apakah ada yang saya belum update gitu ya. Ini bisa dicentang lagi, disesuaikan lagi. Nah, untuk pajaknya juga ini udah oke, semuanya udah oke, benar, nggak usah diapa-apain lagi. Bahkan kalau misalnya kita rasa cek seperti ini masih ada keterangan, berarti ini aman ya. Kita boleh simulasiin juga, invoice-nya udah dicek aman, kita tinggal pause. Atau kita tinggal tekan save as complete. Nah, tapi perhatikan ya, save part document with status complete itu agak berbeda. Jadi kalau misalnya kamu mau mengakhiri, tinggal pause aja. Seperti itu. Jadi ini adalah nomor dokumennya. Kita tinggal pakai, kita tinggal proses. Saya akan catat nomornya, munculnya di sini. Seperti itu. Itu untuk supplier invoice-nya sudah muncul nomor yang baru. Do you want to create a new supplier invoice? No.
Seperti itu saja. Sekarang kita mau lanjutin bagaimana detail-detailnya setelah ada invoice. Jadi sekarang kita mau mengecek kembali invoice yang sudah kita buka tadi di list of invoice. Caranya adalah kembali ke purchase to pay processing. Anda boleh buka supplier invoices list. Jadi misalnya tadi saya punya nomor, saya ambil lagi yang ini ya, nomor yang panjang ini. Atau kamu boleh ingat nama suppliernya juga nggak masalah. Atau di sini tinggal di searching seperti ini. Atau biasanya kalau kamu baru bertransaksi, dia akan muncul di bagian paling atas. Tapi nggak ada salahnya, kita entry, kita tinggal tampilin nomor kita sendiri. Nah, ini statusnya entry-nya online, sudah diposting. Kalau misalnya mau dicek detailnya, itu boleh. Info statusnya posted. Terus kalau misalnya mau di-update atau mau melakukan pengecekan lebih detail, ada nggak notes-nya dan teman-temannya? Ada nggak yang mau di-reverse, itu di atas ada tombol reverse-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan saat ini invoice kita sudah sesuai, masih ada nomor referensinya, masih clear, dan itu statusnya tidak blok. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau searching invoice lain yang statusnya di blok, ya kita tinggal pilih seperti ini. Atau kalau misalnya saat ini kita pengen lihat yang boy posted aja, maka udah nongol punya kita. Intinya, Anda dimungkinkan untuk melihat berbagai jenis supplier invoice list dari berbagai status, dari berbagai invoicing party juga, dan dari berbagai periode. Itu aja inti dari transaksi di sini. Sehabis ini kita akan mengecek rekonsiliasi account-nya. Bagaimana sih transaksi ini berpengaruh ke account-account jurnal kita atau general ledger kita. Nah, di sini anda juga boleh melihat detail-detail sebelum sampai ke sana. Anda boleh lihat detail stock overview ya. Karena kan tadi kita udah keluarin barang. Boleh jalankan lagi display stock overview Anda. Ini tinggal di-execute. Misalnya ini mau diabaikan nggak ada storage location-nya. Hanya pelannya aja boleh. Kita execute. Makanya udah ketahuan ya. Oke. Jadi kita udah terima, udah full. Seperti itu kira-kira tadi. Nah, untuk kasus ini, kita mau melakukan pengecekan display master record untuk GL account. Dalam kasus ini nomornya adalah 121 sekian-sekian. Jadi kita ngecek sebuah account di COA yang namanya adalah WCOA. Dan kita mau lihat detailnya transaksinya itu untuk transaksi apa sih gitu ya. Nah ini saya akan pandu Anda dengan solusi yang ada di halaman 30 kalau di laman exercise. Kita tinggalkan menu yang di bagian purchase to pay, kita pindahnya sekarang ke accounting. Berarti karena ini ceritanya adalah transaksi finansial untuk master data, maka kita pilihnya itu yang master data, ya. Jadi di sini ada general ledger, Anda boleh buka atau manage GL account master data. Seperti itu. Nah, kita masukin nomor account-nya, jangan salah. Dan ketahuannya itu adalah trade payable domestic. Ini juga bisa dicek apakah tipenya tipe yang seperti apa. Silakan sesuaikan saja. Dan kemudian pilih go. Seperti itu ya. Jadi ketahuan kalau ini adalah chart of account trade payable domestic. Jenisnya balance sheet. Kalau mau lihat detailnya silakan diklik, di expand. Nah, ternyata tidak ada yang diblok informasinya. Dan ini adalah informasi yang belum pernah terjemahin ke bahasa yang lain ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin terjemahan itu masih boleh. Terus kalau mau lihat informasi keuangannya ketahuan bahwa ini available di dua company code, misalnya company code 1010 dan 1710. Dan saat ini dia pakai beberapa financial statement seperti yang kode 1010 dan VSF. VSV seperti itu maksudnya. Nah, ini juga boleh diedit kalau misalnya mau diedit. Cuma dalam kasus kita nggak mau edit-edit yang bagaimana. Kita hanya ingin memastikan bahwa transaksi ini ada dan GL account ini adalah salah satu transaksi yang khusus menampung trade receivable, bukan payable, melainkan receivable. Seperti itu. Oke, itu sampai di nomor pertama dari business example di rekonsiliasi account. Nah, sekarang kita juga ingin melakukan display balance sheet dari unit 6, dari unit 2 di exercise 6. Ini juga mudah. Kita tinggal masuk kembali ke accounting. Ini kita tinggal mundur keluar ya. Kita ada di balance sheet statement, income statement. Kita boleh buka di sana. Kemudian kamu tinggal masukin company code dan juga ledgernya. Kebetulan di sini kita mau pakai ledger default, OL leading ledger.
Nah, dalam kasus ini juga kita mau pakai statement version, versi laporannya itu yang YCOA yang tadi udah kita mention di transaksi sebelumnya. Nah, ini tinggal di Go aja seperti ini, maka udah muncul nanti informasi aset kita saat ini berapa, liabilities berapa, profit berapa, net income berapa, dan seterusnya. Nah, jadi cukup mudah, kita bisa drill down semuanya. Kalau misalnya penasaran banget, ini juga bisa nih, misalnya seperti account receivable-nya tadi ya, ini bisa di double klik, dilihat lagi detailnya, lalu go, seperti itu. Jadi ini bisa di breakdown sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti di nilai cash, itu juga bisa dicek cash di banknya berapa sih? Oh, sekarang ada 344 sekian-sekian. Nah, itu bisa ditampilin versi GL detailnya. Intinya, di SIP kamu bisa breakdown, drill down sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Itu kira-kira sampai di bagian balance sheet. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita akan masuk ke integrasinya antara FI dengan CO. Ini juga adalah integrasi yang sebenarnya sangat fundamental. FI mencatatkan transaksi-transaksi yang isinya adalah transaksi eksternal, sementara CO adalah transaksi yang sifatnya internal. Jadi integrasinya sesimpel itu aja. Apa yang kamu catatkan di GL itu juga akan kebaca di manajemen accounting. Seperti itu. Itu sampai di solution 7, kita akan melanjutkan ke solution yang berikutnya. Boleh nanti dicoba kembali karena saat ini kita akan melanjutkan ke account payable.